Pendidikan ada untuk mengubah ketidaktahuan menjadi sebuah pemahaman. Pendidikan ada juga untuk menginternalisasi nilai-nilai positif kepada para penerus generasi di negeri ini. Jangan sampai lupa bahwa esensi pendidikan bukan hanya mencerdaskan kognitif dari para penerus bangsa, namun juga moral dan aspek intangible lainnya. Halo, balik lagi dengan aku, edukator milenial. Kita kembali ke sesi orasi, obrolan yang mengedukasi. Orasi yang ketiga ini agak berbeda ya tampilan ini. Ada yang gunakan di kepala. Ini akan menjadi petunjuk untuk kalian apa kira-kira yang akan kita bahas pada sesi orasi ketiga ini. Topik yang akan kita bahas di sesi orasi yang ketiga ini adalah menebarkan asa di timur Indonesia. Kali ini aku bersama dua orang yang hebat yang menjadi penebar asa di timur Indonesia. Ada Kak Elo yang sekarang berada di Fak-Fak, Papua Barat. Kemudian ada Kak Firda yang pernah mengikuti Indonesia Mengajar. Langsung aja berkenalan dengan dua orang yang hebat ini. Silahkan Kak Elo dan Kak Firda untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Timur Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yulianto Lailo. Biar lebih akrab, orang-orang di sekitar sering memanggil dengan nama Ilo. Tapi saya bukan penyanyi. Saya berasal dari Maluku, tepatnya di Kepulauan Banda Neira. Sekedar untuk meluruskan kepada teman-teman bahwa nama Banda Neira yang lebih sering kalian dengar sebagai nama sebuah band adalah merupakan nama dari sebuah kepulauan yang indah di Maluku, tempat penuh sejarah di mana salah satu proklamator Indonesia yaitu Bung Hatta pernah diasingkan di sana. Saya lahir hingga menamatkan pendidikan dasar di Kepulauan Banda Neira, kemudian hijrah ke Jogja untuk melanjutkan studi S1 di Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto Yogyakarta, mengambil jurusan Teknik Elektro dengan peminatan avionik atau elektronika penerbangan. Kemudian pada tahun 2015 mendapat kesempatan studi S2 dengan bantuan biaya dari Beasiswa Pendidikan Indonesia dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Universitas Indonesia dengan jurusan yang sama dengan studi S1 saya, yaitu Teknik Elektro, yang mana saya mengambil peminatan Teknik Telekomunikasi. Saat ini saya berdomisili di Papua Barat, tepatnya di Kabupaten Fak-Fak. Saya hari-hari bekerja sebagai dosen PNS dengan tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan Teknik Listrik di Politeknik Negeri Fak-Fak, yang mana menjadi salah satu-satunya perguruan tinggi negeri vokasi yang ada di Papua dan Papua Barat. Halo, terima kasih Nurul atas kesempatannya aku untuk sharing-sharing tentang pengalaman aku mengajar dan tinggal di ujung timur Indonesia. Perkenalkan, aku Firda, aku alumni pengajar muda angkatan 15 dan aku dulu ditempatkan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua. Memang mungkin untuk kebanyakan orang belum banyak yang tahu atau pernah mendengar tempat tersebut gitu, Kabupaten Pegunungan Bintang. Bahkan aku pun baru banget tahu ketika aku akan diberangkatkan ke sana gitu. Karena kan orang pasti taunya kalau dengar Papua itu yang terlintas adalah Raja Ampat, seperti itu kan, Jayapura, kayak gitu. Ternyata memang ada daerah yang namanya Kabupaten Pegunungan Bintang dan itu letaknya benar-benar di ujung timur Indonesia, perbatasan dengan negara tetangga Papua Nugini, seperti itu. Saat ini aku bekerja sebagai karyawan di sebuah startup. Jadi emang untuk di bidang pendidikan sendiri, aku hanya volunteer aja gitu. Tidak menjadikan dunia pendidikan itu sebagai aktivitas utamaku. Namun memang background pendidikanku adalah di bidang pendidikan, seperti itu. Makanya aku masih memiliki ketertarikan yang sangat kuat di bidang pendidikan. Namun untuk saat ini aku memutuskan dunia pendidikan aku hanya sebagai volunteer aja di dunia pendidikan, seperti itu. Sebelum menjadi pengajar muda,
Aku bergabung dengan komunitas Save Street Child Depok. Jadi aku bergabung di SSC ya, disingkatnya SSC itu dari tahun 2016 sampai 2019 dan sempat vakum 1 tahun karena aku harus bergabung menjadi pengajar muda di Gerakan Indonesia Mengajar tahun 2017 sampai 2018 lalu. Seperti itu, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Elo dan Kak Firda atas perkenalan dirinya. Dua-duanya memang mempunyai passion ya di dunia pendidikan dan ingin pendidikan Indonesia dan anak-anak generasi emas bangsa ini terus maju dan tidak putus asa. Tanpa basa-basi, kita langsung aja masuk ke sesi orasi. Sebelum kita mulai sesi orasi, aku penasaran nih, apa sih alasan dan motivasi Kak Elo dan Kak Firda berkenan atau bersedia untuk menebarkan asa di timur Indonesia? Menarik untuk dibicarakan ya. Sebelum masuk ke inti, saya akan mencoba menceritakan pengalaman pribadi saya. Menurut pengalaman yang pernah saya hadapi, orang-orang timur yang bersekolah atau melanjutkan studi di Pulau Jawa dan kota-kota besar lainnya itu punya kecenderungan untuk menetap dan mencari kehidupan yang lebih layak ketika mereka menyelesaikan studi mereka di kota-kota besar. Atau di Pulau Jawa ya. Tidak dapat dipungkiri kehidupan di Pulau Jawa dan kota-kota besar lainnya itu memang sangat menggiurkan. Segala tawaran sangat sulit untuk kita lewatkan begitu saja. Bagi saya sendiri ini pernah terjadi juga. Saya mengalami dilema ketika saya merasa sangat nyaman hidup di Jawa. Kurang lebih saya 10 tahun ya di Jawa. Kemudian ada tantangan juga ketika kita harus menyesuaikan diri lagi ketika pulang ke kampung, di mana segala kebutuhan yang selama di kota terpenuhi dengan baik itu akan jadi tidak ada di kampung. Akhirnya banyak yang lebih memilih menetap dan menjadi anak rantau, tetap menjadi anak rantau dengan rutinitas tiap tahun kita mudik pulang lebaran. Percaya atau tidak percaya, ini benar-benar terjadi. Lalu pendewasa secara fisik ternyata juga berdampak pada pendewasaan pikiran. Keinginan saya untuk pulang dan mengabdi di Indonesia Timur itu dimulai ketika saya sering mengikuti kegiatan sosial sewaktu menempuh pendidikan S2. Ketika itu saya mulai melihat wajah pendidikan di beberapa daerah yang bahkan sangat dekat dengan Jakarta, yang notabene sebagai ibu kota negara yang masih sangat memprihatinkan. Begitu juga di tempat-tempat tertentu di Jawa Barat yang pernah kita datangi, menunjukkan bahwa akses pendidikan masih sangat sulit di sana. Sebelumnya, saya juga orang yang berpikir bahwa ketimpangan sosial, ekonomi, dan pendidikan di Indonesia adalah tanggung jawab pemerintah semata. Tapi kemudian saya sadar bahwa usaha dari pemerintah sudah sangat maksimal. Dan itu harus dibagi juga dengan potensi dari sumber daya manusia yang ada di daerah masing-masing. Saya sebagai orang timur harus turut bertanggung jawab dengan pendidikan yang ada di daerah saya, dengan harapan kesulitan-kesulitan yang pernah saya hadapi saat melaksanakan pendidikan ketika SD, SMP, dan SMA itu tidak ditemui lagi di generasi saat ini. Barangkali itu yang menjadi alasan terbesar saya saat ini ya, alasan terbesar pulang dan mengabdi bagi bangsa di timur Indonesia. Sebagai orang timur, saya sudah seharusnya mengurangi mengeluh dan mulai turun tangan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mengingat-ingat perjuangan saya dan teman-teman untuk mendapatkan pendidikan dasar dengan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang serba kurang, tentu tidak mengenakan. Apalagi jika semua itu masih dialami oleh generasi muda di timur Indonesia saat ini. Sebenarnya tidak serta-merta kita akan menjadi sama dengan pendidikan yang ada di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Tapi paling tidak dengan kita pulang, kita bantu pemerintah membangun di Indonesia Timur, itu akan membuat kondisi di timur Indonesia semakin lebih baik. Saya pikir itu mungkin motivasi terbesar dan alasan saya ketika saat ini ada di sini. Oke, terima kasih Kak Elo. Kita langsung aja nih mendengarkan alasan dari Kak Firda. Silakan Kak Firda. Kalau motivasi dan alasan menebarkan asa di timur Indonesia, sebenarnya itu
motivasi sudah lama sekali gitu. Ketika aku masih duduk di bangku perkuliahan, karena dulu aku kuliah di bidang pendidikan sama dengan Nurul. Iya, kita mau pernah sekelas ya Kak Firda. Jadi di situ kan kita banyak menerima isu-isu tentang pendidikan, dan sebagai mahasiswa pendidikan kami pastinya semakin tersadar tentang tantangan-tantangan di dunia pendidikan di Indonesia ini gitu. Nah, pada saat itu ada momen ketika aku sangat menyadari bahwa tantangan-tantangan pendidikan seperti fasilitas pendidikan, juga kualitas pendidik yang ada di Indonesia ini memang belum benar-benar merata sampai ke pelosok, dan saat itu aku menyadari bahwa yang menerima tantangan ini secara langsung itu adalah teman-teman, anak-anak di pelosok Indonesia, yang mana mereka itu pastinya jauh dari hiruk pikuk perkotaan, jauh dari ibu kota juga, bahkan letak mereka dimanapun banyak orang yang tidak tahu seperti itu. Dan momen itulah ketika aku menanamkan niat dalam hatiku, dalam diriku, suatu saat aku harus berkontribusi langsung untuk memeratakan pendidikan di Indonesia gitu. Dan pada saat itu memang karena aku masih mencari-cari gimana nih caranya aku untuk mewujudkan cita-citaku, ya aku bergabung dulu di komunitas Save Street Child di Depok seperti itu, sambil aku mencari-cari informasi dan mengisi waktu luangku tetap menjadi volunteer di dunia pendidikan seperti itu. Dan ada momen juga ketika aku sangat ingin pergi ke Papua dan ingin sekali berkontribusi untuk pendidikan di sana, dan alhamdulillah aku bergabung dan diterima sebagai pengajar muda. Tapi kan kalau pengajar muda itu sebenarnya kami nggak bisa memilih daerah penempatan gitu. Jadi pada saat bergabung pun pada saat diterima sebagai pengajar muda, aku pun nggak tahu aku bakal ditempatin di daerah mana gitu. Dan alhamdulillah ternyata semua doa-doaku, cita-citaku itu terkabul gitu. Aku bisa berkontribusi, aku bisa diizinkan berkontribusi untuk dunia pendidikan, dan itu di Papua gitu, di ujung timur Indonesia. Kayak dream comes true banget kayak gitu sih. Dan ya alhamdulillah aku bisa memiliki momen itu dan mewujudkan cita-citaku seperti itu. Ya, terima kasih Kak Firda. Memang di setiap tempat atau daerah itu pasti ada gap, entah di dunia pendidikan ataupun di ekonomi ya. Dimanapun itu bisa terjadi, meskipun itu di kota-kota besar atau di kota metropolitan, pasti juga ada gap yang dirasakan oleh masyarakat di sana gitu. Jadi pembahasan topik ini bukan semata-mata untuk membandingkan, namun untuk memberikan gambaran dan memperkaya perspektif kita tentang bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia ya, khususnya di seluruh Indonesia. Semoga setelah ini akan ada teman sharing yang berasal atau berada di daerah paling barat Indonesia, karena pasti akan seru sekali mendengar ceritanya. Setiap daerah pasti punya keunikan sendiri-sendiri, karena pasti ada perbedaan, entah itu dari culture, dari habitual, dari kondisi geografinya, ataupun dari penduduk sekitarnya, atau mahasiswa pun peserta didik lainnya. Menarik nih untuk dikaji lebih dalam dan mendapatkan gambaran tentang kondisi istimewa yang ada di sana, khususnya dari segi pendidikan ya, di daerah sana. Silakan. Pertanyaan yang sangat baik, berbeda dan istimewa. Sejak dulu, framing media memang telah menggambarkan bahwa Indonesia Timur, khususnya Papua, itu sangat tertinggal. Bahkan beberapa orang menganggap bahwa orang Timur Indonesia itu masih hidup primitif dan masih nomaden kadang-kala. Selama saya merantau di Pulau Jawa, tak jarang saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan nyeleneh berbau rasis menurut saya ya, tentang kondisi yang ada di Indonesia Timur. Misalnya, di tempat kalian ada listrik nggak? Ada pohon kelapa? Atau orang-orang di tempat kakak sudah pakai baju? Kakak
pakai koteka juga dong. Bahkan pernah ditanya, kakak beneran orang Maluku? Kok putih nggak hitam? Kok rambutnya lurus nggak keriting? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya tidak perlu lah, karena saya yakin orang-orang yang menanyakan itu benar-benar harusnya sudah tahu juga. Apalagi mirisnya itu, saya yakin dan percaya beberapa yang menanyakan ini sudah tahu jawaban dari pertanyaan mereka. Faktanya, keadaan di Indonesia Timur itu dengan segala ketertinggalannya pun tidak se-ekstrim anggapan orang-orang Jawa. Di Fak-Fak tempat saya tinggal saat ini pun, walaupun tidak ada mall, tapi tak jauh berbeda dengan ibu kota kabupaten di semisal di Jawa. Tidak jauh beda. Mengenai beberapa yang beda dan istimewa terkait proses pendidikan, menurut saya juga tak begitu banyak, karena saya pikir ketertinggalan kita itu juga sudah bisa kita kejar sedikit demi sedikit. Yang paling kelihatan barangkali pada pendidikan sosial dan budayanya. Apalagi untuk saya yang pernah merantau lumayan lama ke Jawa, walau letak Maluku dan Papua itu dekat, ternyata beberapa hal butuh untuk beradaptasi lagi. Contohnya, tak jarang itu sebelum masuk kelas kita mulai anak-anak sedang asik makan pinang dulu gitu. Jadi kita harus nunggu. Jadinya di awal-awal saya di sini tuh suka nunggu lama juga waktu di kelas. Tahu-taunya anak-anak di sini memang mesti diajak masuk dulu untuk bisa masuk ya. Tak beda jauh juga dari anak-anak di Jawa. Beberapa anak bahkan ke kampus itu motivasinya hanya untuk mabar, main bareng ya. Mabar karena di kampus itu bisa dapat wifi gratis. Jadi masalah disiplin menjadi pekerjaan rumah pertama saya saat itu. Belum lagi beberapa alasan dari beberapa anak ketika nggak masuk kelas ya. Itu bisa aneh-aneh, bisa lucu kadang-kadang. Kenapa nggak masuk kelas? Saya nggak punya ongkos ojek pak. Padahal saya juga kurang ongkos sih. Terus kenapa nggak masuk kelas? Saya telat bangun, malah main game pak. Aduh. Santai aja ngomong kayak gitu. Terus apalagi yang bilang saya capek kerja pak, saya harus bantu orang tua gitu. Apalagi ada yang bahkan sampai tidak dibolehkan orang tua untuk ke kampus karena harus bantu bapak kerja di rumah. Tapi semangat dari beberapa anak juga luar biasa sih. Menurut saya perlu diapresiasi karena pertama kali saya datang ke sini itu lokasi kampus itu jauh dan naik gunung. Harus karena di lokasi geografis Fak juga memang gunung-gunung. Itu ada beberapa anak yang kampusnya jalan kaki. Dan itu menurut saya harus punya keinginan dan niat yang kuat juga. Ya, harus punya keinginan kuat untuk berkuliah. Kalau tidak ya tidak bisa kita. Yang menjadi catatan untuk teman-teman yang punya keinginan mengabdi di Indonesia Timur adalah orang-orang di sini atau di Papua itu lahir dengan perasaan yang sangat sensitif. Itu butuh dipahami dengan baik. Jika tidak ya itu akan jadi masalah sebenarnya. Kemudian ada yang unexpectednya, jadi tidak terprediksi bagi saya itu ketika awal datang ke Fak-Fak. Ternyata di Fak-Fak itu banyak sekali komunitas dan organisasi kepemudaan dengan banyak sekali kegiatan positif. Mulai dari komunitas literasi, pegiat alam dan konservasi, pendidikan, fotografi, sanggar seni, hingga gang motor, tapi juga gang motor yang positif. Ini menandakan bahwa anak muda di sini ternyata punya jiwa membangun yang tidak kalah dengan anak muda di kota-kota besar lainnya. Saya sendiri akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan komunitas Papua Mengajar yang kegiatan-kegiatannya berbau pendidikan dan kegiatan-kegiatan yang berbau pendidikan, literasi, kemudian yang menggabungkan antara pendidikan dengan konservasi juga, dan banyak hal positif sih yang saya dapatkan dari komunitas yang ada di sini. Demikian mungkin. Beragam sekali ya gambaran yang kita dapatkan. Semakin menarik nih diskusinya. Oke Kak, boleh dong tolong ceritakan nih, apa sih tantangan ketika menebarkan asa di sana? Dan gimana caranya untuk menjawab tantangan tersebut? Silakan Kak Firda. Oke, untuk tantangan pendidikan yang aku hadapi ketika aku mengajar di
Papua di Pegunungan Bintang itu yang pertama dan paling utama memang faktor bahasa ya, karena anak-anak, orang tua juga masyarakat tidak banyak yang bisa berbahasa Indonesia dengan fasih dan lancar gitu, dan aku pun belum bisa menguasai bahasa daerah mereka gitu. Pada saat sampai di sana pun aku belum bisa bahasa daerah mereka gitu. Nah, untuk itu aku mengatasinya dengan membuat tema harian di kelas. Jadi ada di hari Kamis aku membuat tema Kamis Papua, dimana di situ ada pelajaran bahasa Papua, tapi yang belajar itu aku gitu, anak-anak sebagai gurunya dan aku sebagai muridnya. Di situ anak-anak mengajarkan aku bahasa-bahasa Papua, yang bahasa-bahasa daerah mereka yang biasa digunakan sehari-hari. Jadi di situ aku bisa menerapkannya secara langsung. Dan yang kedua adalah caranya ketika aku menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia dan banyak anak yang masih belum mengerti, aku meminta anak yang bahasa Indonesianya sudah cukup bagus untuk menjelaskan menggunakan bahasa daerah mereka ke teman-temannya. Jadi semuanya bisa paham. Seperti itu. Tantangan yang kedua adalah tantangan geografis dan juga keterbatasan fasilitas ya, karena kedua itu sangat berkaitan. Jadi memang kami tinggalnya di gunung-gunung ya, jadi akses ke kabupaten itu hanya bisa menggunakan akses udara saja, hanya bisa dengan pesawat, belum ada akses darat dan akses laut seperti itu. Dan ketika fasilitas-fasilitas sampai pun ke kabupaten, untuk dilanjutkan ke sekolah-sekolah yang ada di desa itu menggunakan tenaga manusia gitu, karena kendaraan hanya bisa sampai pada titik tertentu saja dan dilanjutkan oleh tenaga-tenaga manusia. Seperti ketika aku mendapatkan banyak buku dari donatur, ya aku harus membawa buku-buku itu sendiri untuk sampai ke desa, ke sekolah, seperti itu. Nah, aku cara mengatasinya mungkin ketika sekolah tidak memiliki alat-alat atau media pembelajaran yang mumpuni, itu aku mencoba membuatnya yang sesederhana mungkin menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitarku gitu, bahan-bahan alami seperti itu, untuk menggantikan media-media belajar yang harusnya sekolah miliki. Seperti itu. Memang wajah pendidikan Indonesia itu sangat beragam ya tiap daerahnya. Pengaplikasian metode belajar, media belajar, dan lainnya itu pasti akan berbeda-beda. Itu yang memperkaya perspektif kita. Pemanfaatan lingkungan atau sumber daya yang ada di sana itu bisa menjadi media justru yang sangat efektif bagi pembelajaran ya. Nature itu merupakan hal atau faktor yang bisa menjadi pendukung utama dalam media pembelajaran. Di Finlandia pun seperti itu. Mereka mengajarkan anak-anak untuk familiar dengan nature. Proses pembelajarannya lebih mengutamakan hal-hal yang ada di sekitaran kita, sehingga relate dengan apa yang anak-anak hadapi atau rasakan. Itu bukan hanya penguasaan teori, namun juga langsung praktek ke kehidupan sehari-hari. Sebelum menutup sesi orasi yang luar biasa ini, silahkan Kak Elo dan Kak Firda menyampaikan closing statement serta kata penyemangat untuk pendidik yang berada di mana saja agar tetap semangat untuk menebarkan asa dan memajukan pendidikan Indonesia. Silakan Kak Firda dan Kak Elo. Ya, aku makasih banget sama Nurul yang udah mengizinkan aku untuk bisa cerita-cerita tentang pengalaman aku tinggal dan mengajar di Papua. Juga teman-teman yang mungkin udah setia mendengarkan ceritaku dari tadi ya. Aku harap teman-teman bisa mengambil yang positif-positifnya aja. Kalau ada yang negatif-negatif, mohon dimaafkan. Ya, karena aku juga manusia, mungkin ada hilaf-hilafnya ya. Aku harap cerita-cerita pengalaman aku tadi bisa memberikan motivasi kepada semua pendidik, juga orang-orang yang sedang berjuang di dunia pendidikan, bahwa ternyata kita nggak sendiri, masih banyak banget orang di luar sana yang satu visi dan misi dengan kita gitu. Dan mungkin itu bisa menjadikan
satu motivasi kita untuk terus berada di jalan yang benar, untuk terus melakukan aksi nyata untuk pendidikan Indonesia, memajukan pendidikan Indonesia, memeratakan kualitas pendidikan di Indonesia, seperti itu. Dan kalau bagi aku sendiri, momen dimana 1 tahun aku tinggal di pelosok, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, itu adalah momen aku untuk belajar banyak hal gitu, hal tentang kehidupan terutama. Dan di sana juga mengajarkan aku tentang kesederhanaan dan keterbatasan yang menjadi keseharian kami, dan semoga bisa aku terapkan juga di kehidupan aku selanjutnya, seperti itu. Dan untuk para guru, para pendidik, dosen aku, dosennya Nurul juga pernah bilang kalau menjadi guru itu never ending study. Dan emang benar banget, ketika kita menjadi guru, menjadi pendidik, itu kita tidak akan pernah putus untuk belajar, karena setiap hari kita pasti akan belajar hal-hal yang baru. Bahkan dari murid sendiri pun kita bisa dapat pelajaran penting gitu, yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya itu akan menjadi pembelajaran paling penting dalam hidup kita. Seperti aku dulu di sana, mungkin tidak banyak hal yang aku berikan kepada murid-muridku, tapi mereka sangat memberikan banyak hal yang berarti, yang berdampak besar untuk kehidupan aku gitu. Jadi aku senang sekali belajar banyak hal dari mereka, dari anak-anak kecil, anak-anak yang masih polos, seperti itu. Jadi tetap semangat, dan terima kasih ya. Terima kasih karena telah diberikan ruang yang sangat luas untuk bercerita, atau lebih tepatnya lebih banyak saya curhat ya, tentang bagaimana suka duka menjadi tenaga pendidik di Indonesia Timur, khususnya di Papua Barat. Saya tetap punya harapan besar bahwa orang-orang dari Barat Indonesia, dari Pulau Jawa, itu mau untuk mengabdikan diri juga untuk Indonesia Timur, karena percayalah, kami sangat butuh kehadiran Anda di sini. Saya tunggu di Papua Barat. Terima kasih. Oke, sekian dari aku. Maju terus pendidikan Indonesia dan tetap semangat. Ayo kita semua support pendidikan Indonesia, salah satunya dengan cara share video ini sebanyak-banyaknya ke media sosial yang kalian miliki, sehingga semakin banyak orang yang tahu dan bertambah perspektifnya tentang wajah pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih and see ya! Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala selamat pagi semua, ku nantikan
SD?